Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu untuk siapa? Loh apa? Bang. Begini lagi. Anda nggak menjawab soalnya. Anda menerangkan buta. Itu Bang. Itu untuk siapa? Itu Bang. Itu kan bukan berarti Yesus mengatakan namanya sendiri. Kan begitu. Loh, apa sih? Ada dia mengatakan, di mana ayatnya Bang? Yesus itu mengatakan namanya sendiri. Jangan nanti ada Yesus yang lain, Yesus yang mana ada itu Bang? Gak ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5, makanya baca. Apa isinya Bang? Makanya baca. Udahlah, Anda istirahat dulu Bang. Anda istirahat. Baiknya Anda istirahat dulu. Anda hanya mengacau saya. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Silakan Anda buktikan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 nih, kita ambil tengahnya. Sebab Kristus palsu. Apa yang Anda pahami dengan ucapan Yesus itu? Itu Yesus sedang menerangkan Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda pahami tentang nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman. Paulus menerima wahyu, menerima firman. Berarti nabi sama dengan rasul. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Supaya apa? Supaya dianggap mereka adalah orang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai oleh orang-orang, kata Yesus. Karena kalau ada mengaku Yesus, tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kau percaya. Sekarang banyak alasan. Oh tidak, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara ya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda mengaku bertemu Yesus. Ya sama aja. Begini Bang, kenapa Abang bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di situ ayat yang barusan Abang bawa itu, yang mengaku sebagai Kristus ini akan berbuat mujizat-mujizat. Sementara suara yang didengar di Paulus, anak itu tidak pernah membuat mujizat di sana. Paulus. Kenapa Abang kalimat sederhana itu tidak bisa bisa dikonekkan begitu? Kan di situ Yesus katakan yang mengaku sebagai Yesus ini akan berbuat mujizat dan sebagainya. Tetapi kok bisa dikaitkan dengan suara ketika suara ini mampu membangkitkan orang keluar dari kubur, itu mujizat atau bukan? Suara mana yang dimaksud? Suara yang saya maksud yang datang kepada Paulus ini, ketika dia mampu membuat orang yang sudah masuk dalam kubur keluar dari kubur kembali, itu mujizat atau bukan? Hubungannya apa nih roh ya? Anda kan bertanya apa mujizatnya, makanya kutanya. Orang yang masuk ke dalam kubur lalu kemudian tiba-tiba keluar berjalan dan berbicara dan menjelma menjadi malaikat, apakah itu mujizat atau bukan? Saya belum paham kaitannya dengan suara yang didengar Paulus. Kalau yang keluar itu kemudian merubah diri dalam rupa yang lain, apakah itu mujizat atau bukan? Mujizat sih. Nah, bagus. Kaitannya dengan suara tadi apa? Loh, Anda kan bertanya mana mujizat-mujizatnya? Mujizat-mujizatnya dia tampilkan sosok manusia yang dikatakan Yesus padahal rupa yang lain. Itu mujizat. Kalau Anda pun tidak percaya itu, berarti silakan Anda coret Matius 24 nomor 4. Nomor 24 ternyata Yesus berbohong. Ternyata nggak benar. Padahal Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat. Kalau Anda bingung mencari mujizat-mujizat Kristus palsu itu, berarti sama dengan Yesus hoax. Saya sudah memberikan data. Kristus palsu bisa membuat orang yang dikubur itu keluar dan mengaku kemudian sebagai Yesus, dan kemudian memberikan mujizat kepada nabinya yang diutusnya. Bagaimana Paulus kemudian dianggap dan dilantik sebagai dewa Hermes dikarenakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah orang non-Yahudi. Maka dia dilantik sebagai dewa, sebagai Tuhan. Paulus ini Tuhan, dewa Hermes. Karena Paulus banyak melakukan mujizat-mujizat, tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kok Anda kayak bingung sih?
Seakan-akan itu tidak terjadi kepada Paulus. Seakan-akan Paulus ini merasa tidak pernah bertemu dengan oknum yang bernama Yesus. Seakan-akan Paulus ini kemudian tidak pernah melihat sosok cahaya yang turun dari langit. Kok jadi bingung ente? Iya, saya bingung kan begini. Peristiwa yang keluar dari kubur kan itu sebelumnya. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kan setelahnya. Ajar kita sedang berbicara soal suara itu, abang lompat lagi ke belakang, itu yang membuat saya bingung. Saudara, ketika berbicara mengenai setan, dan setan itu baru dibahas hari ini, kelakuan perbuatan setan jauh lebih dulu daripada catatan-catatan kita hari ini. Betul atau tidak? Bisa, tapi... Nah, begitu dong. Jangan Anda mengatakan begitu datang, iya, akulah Yesus. Begitu juga pada saat itu juga baru bermujizat. Tidak. Mujizat-mujizatnya. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 13. Izinkan saya untuk Anda baca. Silakan. Tetapi Silakan. setelah kematiannya itu tidak ada mujizat lagi sebenarnya. Lah, yang keluar dari kubur itu Anda katakan bukan mujizat. Orang mati kok keluar dari kubur. Piye toh, Mas? Coba Anda baca dalam Lukas 4 nomor 13. Setelah Yesus dicobai, Yesus ingin ditipu oleh setan, tapi setannya tidak berhasil. Apa kata setan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, setan mundur dari Yesus. Dan ngapain setannya? Ngapain? Baca. Ngapain setannya? Setelah dia mundur dari Yesus, ngapain setannya? Ayo kawan. Setannya ngapain? Tidur? Pensiun? Berhenti jadi setan? Jadi tukang ngojek? Tetap ada terus sampai jadi profesor? Enggak, baca dalilnya supaya Anda paham. Karena ini adalah catatan-catatan wartawan, pewarta yang melakukan kemudian penyelidikan. Dan itu Anda akui. Sekarang menurut penyelidik atas nama Lukas, ketika iblisnya telah mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur. Lalu iblis ngapain? Anda baca kalimat terakhir daripada Lukas 4 nomor 13. Ngapain iblisnya? Ya, jadi calo, jadi buru bangunan, jadi pilot, jadi tukang santet. Langsung saja. Ngapain? Saya tidak hafal ayat itu. Setannya menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena setan ingin memanfaatkan nama besar Yesus, ingin memanfaatkan ketenaran Yesus. Iblis ingin menjadikan Yesus itu sebagai tumpangan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut tunduk kepadanya dan berhenti mengikuti Tuhan yang betul. Baca dalilnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu yang tepat? Huru hara penyaliban. Apa buktinya? Tanya Yesus. Yesus, pada saat kapan engkau melantik Yudas sebagai iblis? Pada huru hara apa? Ternyata pada saat huru hara penyaliban itulah Yudasnya dianggap iblis oleh Yesus. Berarti waktu yang tepat yang dimaksud oleh Lukas ini adalah waktu di mana ada huru hara pembunuhan terhadap oknum yang diduga Yesus. Iblisnya masuk, ketepuk, merubah cerita. Yang tadinya Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba berubah Yesuslah yang dibunuh dan keluar dari kubur lalu dituhankan. Berhasil nggak iblis? Ketika sekelompok manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan, berhasil nggak iblis? Ya, kalau saya memahami ketika iblis menunggu waktu tadi itu yang ketika dia menggoda Yudas untuk menjualnya itu. Yes. Hanya sebatas itu? Atau nanti akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Jangan kau remehkan pengetahuan Yesus. Yesus iblis itu mengaku sebagai orang Yesus. sakti. Belum pernah saya dengar itu, Bang. Iblis mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca lagi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dan Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Sejak kapan anak Maria mengaku bintang timur?
Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan, pernah dia mengaku bintang timur? Tidak pernah. Berarti siapa yang berkata di Pulau Patmos, akulah bintang timur? Bintang timur atau Lucifer itu kan pembawa cahaya, Bang. Nah, itu siapa? Ya, Yesus bisa pembawa cahaya juga, Pak. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus, sedangkan segala firman telah Yesus tamatkan, dan tidak ada firman yang berbunyi akulah bintang timur, akulah awal, akulah akhir? Itu tak pernah Yesus sampaikan. Kepada aku telah diberi kuasa, itu Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan segala firman-Nya telah disampaikan, tapi tak ada firman-firman itu. Itu firman-firman yang muncul setelah Yesus Kristus bolak-balik ke sana kemari membuat yang diduga penyesat, membuat penyesatan. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, yang ingin menyamai Tuhan naik ke atas awan-awan ingin menyamai Tuhan, tapi ternyata sebaliknya dia hanya dilemparkan ke dalam dunia orang mati, ke dalam perut bumi. Maka Yesus mengatakan yang dilemparkan ke dalam perut bumi itu akan dilemparkan kembali keluar. Baca di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur, dari perut bumi. Makanya Yesus memberikan simbol, angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, kecuali tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga, sama seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya keluarnya anak manusia dari perut bumi itu hanya angkatan jahat. Data, saudara, data. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, tapi mereka tolak. Itu data. Tapi kalau Anda bingung, kembali aja dulu. Kembali tanya Yesus. Anggaplah Anda ini adalah saudaraku Martin ini ketemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Anda datang membawa sebatang rokok, duduk di samping Yesus dengan santainya sambil melipat kaki. Anda bertanya, Tuhan Yesus, ya saudara Martin, aku mau tanya. Ya, silakan. Apa tanda kedatanganmu nanti setelah kamu pergi? Oh, bagus. Pertanyaan bagus, saudara Martin. Aku kalau datang setelah ini, matahari tidak bercahaya, artinya gelap. Gak ada lagi matahari. Itu tanda kedatanganku. Tiba-tiba aku muncul dari langit dan seluruh manusia akan melihat. Kenapa? Karena ketika matahari tidak bersinar, sudah jam 7 pagi, kok matahari belum terbit? Jam 8, kok matahari belum terbit? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, kok belum terbit? Panik enggak manusia di atas muka bumi? Panik. Oh, mungkin mendung, kita tunggu aja mendung. Loh, ini sudah 10 jam, matahari belum terbit. Kita tunggu dulu 1 jam. Tidak terbit-terbit Sudah 3 jam, 4 jam, sudah 2 hari harusnya. Sudah 3 kali 24 jam. Matahari belum terbit. Kita tunggu bulan, enggak ada juga. Yang ada cuman gelap gulita. Itu tanda kedatangan saya, Martin. Pada saat manusia sudah guncang seguncang-guncangnya karena kepanikan yang luar biasa, tiba-tiba saja aku muncul di tengah-tengah langit. Deng, 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 deng. Tapi kalau ayat itu abang percaya? Al-Quran mengatakan itu, kawan. Kitab suciku yang menjelaskan itu. Apa kata Al-Quran yang saya imani? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini iman kami. Jadi ketika Nabi Isa nanti datang, sudahlah. Itu detik-detik alam semesta ini akan dihancurkan. Nah, ternyata setelah saya sebagai aktivis
aktivis lintas agama. Saya belajar 2 kitab dong, Bible, Al-Quran. Ternyata di Bible Yesus yang mengatakan itu. Tanda kedatanganku, matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Aku turun dari langit. Seperti cahaya tiba-tiba terlontar dari timur sampai ke barat. Manusia semuanya akan tersadarkan. Wow, ini siapa? Oh, Yesus yang datang. Kaget seluruh dunia. Apa yang terjadi kemudian? Yang mengimaninya sebagai rasul bagi Bani Israel bertepuk tangan, tapi yang mengimaninya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi akan menangis senangis-nangisnya. Jadi tanda-tanda yang abang jelaskan dengan sangat yakin itu semakin meyakinkan saya bahwa dia memang penguasa alam semesta dengan Yes. megah. Oke, silakan aja dengan data Anda. Tapi sayang, Anda tersangkut, celana Anda nyangkut di toilet. Nah, Pas dipaku pintu Anda keluar. Karena kenapa? Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus. Padahal nasihatnya jangan kamu percaya. Itu satu Bang. Yang kedua, habis ini Anda bicara. Yang kedua, kedatangannya sebagai hakim. Makanya dia yang datang, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak ada yang menuhankan. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad mendudukkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang terdakwah. Sedangkan Yesus didudukkan sekelompok manusia sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan yang betul. Kalian ingin mengeksekusi kemudian Tuhan yang betul dengan mengangkat Yesus sebagai pengganti, dengan mengatakan Yesus hakikat dengan Bapa yang ada di langit. Anda dihakimi. Coba Anda buktikan. Dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, kena Anda ini. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kuucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tepuk tangan Muslim. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, salah satu firman-Nya adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya ke Anda? Tidak, makanya Anda menjadi Kristen. Kami pun ingin. Apa? Ingin apa? Asal berkata Yesus adalah Tuhan, selamat masuk surga. Kami pun ingin. Tetapi sayangnya kami punya akal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka kami percaya itu, karena itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Kenapa? Pembandingnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dia tidak mengatakan ya bani Adam, wahai seluruh anak manusia, anak keturunan Adam. Tidak. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kami percaya Yesus datang kedua kalinya akan menjadi hakim. Akan ditanya, ente siapa? Kami pengikutmu. No, aku tidak mengenalmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa kemudian membuat kejahatan? Karena Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ini tak ajarin nih. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengutus anaknya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu kehendak Bapa. Oke? Dan kehendak anak pun sama. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang taat tidak akan pernah keluar mengajarkan kepada orang non-Israel. Tapi murid yang durhaka, Cek. Ya, signalnya Bang Zuma mungkin. Monitor Bang Zuma? Tiba-tiba hilang suaranya. Signalnya kali ya. Wah, hebat Gurunda, sampai yang kalah sinyal. Orangnya masih strong.
Sinyalnya yang nyerah. Ya, Mantap. signalnya makanya terpental. Oke. Bang Pandi, izin saya Martin, kapan kau sadarnya Martin? karena belum ada penjelasan yang bisa membuat saya paham nih Bang. Yang contoh yang kayak tadi. Banyak orang, 5.000 orang lebih menyimak, mereka pada paham, di bawah kau sendiri malah tidak paham. Ya, itu bukan Karena mereka gini, paham. kenapa kau katakan tidak paham? Karena fokusmu membantah, bukan menyimak, mendengarkan narasi yang logis, yang tertata rapi, dalil by dalil. Fokusmu membantah. Begini Ustadz. Contoh kayak tadi bahwa dalam Islam, versi Islam, Isa datang untuk menghakimi orang yang menuhankan dia kan. Sementara di logika saya, ketika Yesus berjanji itu bahwa dia akan datang kedua kali di zamannya, di hadapan murid-muridnya, itu Paulus belum bertobat, belum ada yang menuhankan dia. Jadi otomatis dia berjanji dia akan datang mengadili orang yang menuhankan Sebentar dia. Itu tidak Martin. ada. Martin, Itu sudah di luar. Martin, ini moderator tolong monitor itu Bang Zuma minta naik, saya enggak bisa naikkan ini. Kenapa enggak kelihatan? Moderator, moderator. Kok naikin orang lain? Ini Bang Lamhot, ini Kristen ya? Bang Lamhot. Boru Sinaga, Kristen. Awas dulu. Itu ntar aku pakai. Gurunda masih di bawah kayaknya. Ustadz Arif gimana Ustadz? Moderator Ustadz. Gurunda masih di bawah, coba jaringannya kayaknya. Signal, kayaknya signal beliau. Udah tak undang. Iya. Biasanya signal itu. Ya, sambil nunggu Gurunda ini. Ya, Martin, ini tema yang sering kita ulang-ulang. Di akhir nanti, di hari-hari akhir nanti, yang akan diusir oleh Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan ini berdasarkan yang tertulis di dalam kitab Anda? Tidak disebutkan orang Kristen di situ. Memang tidak disebutkan karena di zaman Yesus belum ada Kristen. Tapi pernyataan Yesus ini merujuk kepada Kristen. Begitu cara memahaminya. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri yang berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa ini pelakunya? Kristen atau bukan? Saya tidak pernah melakukan itu semua. Loh, saya tanya, pelaku ini Kristen atau bukan? Ya kalau memang pelakunya orang Kristen, ya orang yang bersangkutan yang masuk. Lah, berarti inilah sasaran Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang diusir oleh Yesus di sini siapa? Yang berbuat mujizat, mengusir setan demi namaku. Nah, itu orang Kristen atau bukan? Kalau memang ada oknum yang melakukan itu, ya mereka yang dimaksud. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Clear kalau gitu. Sip Gurunda. Dan faktanya yang saya nonton di YouTube, di tuh banyak orang Islam juga yang buat konten usir setan itu. Siapa yang pakai nama Yesus? Umat Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Semuanya atas nama Allah. Enggak ada pakai nama Yesus. Yang pakai nama Yesus cuma Kristen. Kenapa kau libatkan kepada Muslim? Enggak nyambung. Ya, itu kan karena Tuhannya Islam Allah, kami punya kan Yesus. Lah iya, makanya yang diusir oleh Yesus tadi menurut Matius 7, 21, 22, 23 sasarannya adalah Kristen. Tidak ada disebutkan Kristen itu. Yang bermujizat, yang mengusir setan. Kayak gini aja nggak mau sadar-sadar loh. Gimana mau paham? Makanya saya bilang tadi, fokusmu itu jangan membantah, tapi menerima data. Ya datanya tidak ada Kristen, Bang. Nah, yang berseru kepada Yesus Tuhan, yang bernubuat, yang bermujizat pakai nama Yesus itu orang Kristen atau orang Muslim? Orang Kristen. Ya sudah, itulah yang akan diusir. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi, yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, kata Yesus, pembuat kejahatan.
Bukan yang berseru kepada Tuhan itu bukan dimaksud Yesus. Lah, pada mereka itu yang berseru. Aduh, bener. Ya Allah, Gurunda sabar kali ngelayanin Yang anak berbuat mujizat mengusir setan itu yang dimaksud, bukan orang yang memanggil. Lah, itu Kristen atau bukan? Iya, yang berbuat mujizat demi nama Yesus itu memang. Nah, Kristen. sekarang Anda sepakat yang diusir oleh Yesus di akhir zaman nanti adalah orang Kristen. Ya enggak. Wah, Ya boleh orang Kristen tapi nah, gitu. Clear ya, itulah tanda kedatangan nanti dia. Sebagaimana tadi yang dibahas di Al-Quran yang akan diusir, akan diluruskan. Begitu juga kitab Anda mengatakan, justru kalianlah yang akan diusir karena berseru kepada Yesus Tuhan. Itulah kenapa dikatakan tadi belum selesai tugas Yesus, masih ada PR yang mesti diselesaikan karena dia dituhankan. Padahal dia tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang setiap hari Minggu harus disembah, disanjung sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Nggak bisa begitu Pak Ustadz, karena di situ bahasa aslinya Tuhan. Kemudian dia berubah jadi Tuhan itu kan kemudian. Apalagi berseru kepada Yesus Tuhan aja dibantah, apalagi yang Tuhan. Coba. Ya kan kita harus sesuai fakta kan bahasa sesuai fakta. Yang berseru kepada Yesus Tuhan aja bakal diusir. Bukan, itu maksudnya bukan seperti itu. Bukan jadi bukan sekadar memanggil Yesus Tuhan saja langsung masuk surga, tidak. Yang diusir bukan masuk surga. Mungkin Gurunda sudah monitor kalau mau kembali. Lanjut aja Dinda, karena muter-muter aja, muter-muter. Iya. Saya bilang tadi kenapa muter terus? Karena fokusnya Martin ini membantah, bukan menerima data kitabnya. Cobalah Martin, terbukalah. Al-Quran kau tolak, kami maklumi karena kau bukan Muslim. Tapi kalau kitabmu kau tolak, kami miris. Karena itu isi kitabmu yang wajib kau imani. Kita diskusi baik-baik dari tadi, guru kami melayani baik-baik. Iya betul, saya tidak tolak bang. Kan di situ udah bilang yang membuat mujizat, yang mengusir setan demi namaku saja kan, yang diusir. Sementara saya tidak pernah melakukan itu. Apa saya menolaknya kemana? Loh, yang berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus enggak? Ya menuhankan, jadi maksud Yesus itu, berarti ayat itu juga masih benar bahwa yang berseru kepada Yesus Tuhan pun akan diusir. Bukan itu, coba apa Pak Ustadz baca ayat lengkapnya itu. Mau yang mana yang dibaca? Coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah? Jadi yang berseru kepada Tuhan ini bukan yang diusir. Itu Yesus hanya menjelaskan pada hari akhir bahwa kau ini Tuhan. Justru ini yang diusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah tuh nyambung kepada kalimat sebelumnya, Martin. Pastinya. Terus aku akan berterus terang kepada mereka. Merekanya siapa? Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kalimat Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus diseru Tuhan. Yesus berterus terang, aku tidak mengenalmu. Justru dikatakan kalian semua pembuat kejahatan, diusir oleh Yesus. Kalau udah diusir oleh Yesus, kemana dia pergi? Ke neraka. Gini Pak Ustadz, gini. Jadi yang dimaksud Yesus itu bahwa yang mengusir setan pakai nama Yesus itu yang tidak dikenal. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi bukan yang berseru kepadaku Tuhan yang diusir. Tetapi yang berbuat mujizat palsu, mengusir setan pakai nama Yesus itu yang diusir. Aduh Martin. Saya sapa dulu Bang Lamhot. Martin kau mute dulu Martin. Lamhot ini Kristen atau Muslim Bang? Lamhot Simbolon. Horas. Lamhot. Woi. Lamhot, Bang Lamhot. Apanya ini? Woi. Oke, tidak ngomong ya. Iya, memang mungkin karat yang sudah begitu tebal tidak akan mengkilat dalam satu hari. Perlu waktu yang panjang. Ustaz, boleh kutanya dia satu pertanyaan di Matius 7:23 itu. Martin ini loh satu ya, sebelum teman-teman Kristen yang lain naik. Bang Martin, pembuat kejahatan kata Yesus. Enya kau.
Menurutmu maksud Yesus itu mengatakan mereka pembuat kejahatan, kejahatan apa yang mereka buat? Yang bernubuat demi namaku, mengusir setan pakai namaku, itu yang pembuat kejahatan. Memanggil Yesus Tuhan itu bukan kejahatan? Ya tidak. Kita memanggil. Pasti bertemu kan kita memanggil dulu, Tuhan, Tuhan. Nah, baru kita sampaikan apa yang kita buat kan begitu. Kan tidak mungkin bertemu langsung sampaikan, panggil dulu. Bang Lamhot Kristen ya, Bang Lamhot. Kenapa di mute orang ini saya blokir lama-lama ini, woi? Kristen ini tapi nggak mau ngomong dia. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik ya. Inilah dikatakan dalam Amsal Bang Martin. Amsal 3 nomor 5, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Dari tadi kau dialog sama Bang Zuma, gurunda kami, Ustadz Alif, kau ini hanya pakai pengertianmu sendiri. Enggak, kita menafsirkan berdasarkan ayat itu. Kan kita sudah dikasih akal ya, boleh menafsirkan ya. Iya, penafsiranmu sendiri kan, berdasarkan pengertianmu sendiri. Iya, berdasarkan kalimat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Ya mana ada kau gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang buktinya Bang Yuma nyambung, berarti Artin bisa Ya mengerti. sudah, pembuat kejahatan tadi maksudnya apa itu yang dimaksud oleh Yesus? Bukankah yang menyekutukan Tuhan? Bukan, tidak ada di situ. Yang di awal Tuhan itu kan cuma seruan, panggilan ketika orang-orang itu bertemu Yesus, memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan. Bukankah kami yang bermujizat? Itu yang perbuatan yang tidak disetujui Yesus. Sementara Tuhan itu kan sapaan, panggilan. Ketika bertemu kan, itu bukan berbuat, masa orang panggil orang ke kejahatan. Oke, Bang Lamhot, ini terakhir ya, saya naikkan, kalau tidak ngomong saya langsung blokir supaya tidak mengganggu aktivitas dialog. Bang Lamhot, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, saya buang aja. Silakan teman-teman Kristen lain yang mau naik, kirim permintaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dimanapun berada, di follow Bunda Mila biar beliau bisa kemudian eksis bersama dengan kita. Di follow semua akun yang ada di bawah sini, di atas komen di follow semua, termasuk akunnya Saudara Martin. Biar bisa ikut berdiskusi ya. Sama-sama, Bun. Lalu ya. Amin. Terima kasih saya dikasih kesempatan duduk bersama-sama orang-orang yang terhormat, yang berilmu. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bunda. Saya sapa dulu ya, izin dulu ya Bunda ya. Bang Junet sama Siregar ini Kristen atau Muslim? Silakan mikrofonnya dibuka. Saya Muslim, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya hanya mau menyapa Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Junaid. Saya Muslim, Bang. Saya antusias saja, Bang. Saya hanya pengen Bang Juma jawab salam saya aja, gitu aja. Oke, Saudara Junaidi, thank you, Bang. Sehat selalu, Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam. Baik, silakan teman-teman Kristen. Waalaikumsalam. Kursi kosong. Kirim permintaan, tapi yang Kristen ya. Silakan teman-teman Kristen. Ya, sambil nunggu naik lagi, coba lanjut. Pelan-pelan Martin. Pelan-pelan Martin ya. Berdasarkan dari ajaran Yesus itu sendiri, Tuhan yang benar itu ada berapa? Satu, Bang. Satu. Apakah Tuhan yang benar yang satu itu, apakah dia itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus sering menyebutnya dengan Bapa di surga. Bapa. Oke. Nah, itulah kehendak Bapa di surga, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang menurut Martin, berseru kepada Yesus Tuhan, apakah itu cara yang benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Tuhan, bahasa aslinya Tuhan. Itu panggilan yang saya
tafsirkan Jadi itu Yesus, apa enggak? jadi Martin tidak pernah berseru kepada Yesus Tuhan, nggak pernah. Ya kalau sekarang memanggilnya dengan Tuhan setelah perubahan kata, gitu kan? Nah, tadi Tuhan yang benar satu, Bapa yang di langit, betul? Begini Bang, jadi dulu itu baik Bapa maupun Yesus itu sendiri bukan disebut Tuhan. Kata Tuhan itu kan baru muncul tahun 1000 Kirain berapa, aku oleh startnya udah penerjemah bagus, masih salah pula ini. penerjemah Alkitab itu. Jadi dulunya Tuhan. Kau ngomong apa kau Martin? Kau turun cari pendeta baru kau gas. Capek aku. Merusak ini saja tatanan dialog. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang masih waras lah. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya, nah itu ini kan Al-KTP kan ya? Iya, Al-KTP. Beda bukannya? Kalau saya dengannya sih itu Al-KTP. Martin itu udah lama loh. Iya, itu juga yang mengaku Al-KTP juga. Kayaknya sih gitu. Diduga dia adalah ini pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus gitu. Bahkan seingatku si Martin Chris ini dulu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Nah itu dia makanya. Pernah dia mengaku bertemu. Oh nggak salah pakai sandal jepit Yesusnya dia. Iya Bang Aruba, Kristen atau Muslim Bang Aruba? Selamat malam. Halo malam. Ya Kristen Bang. Muslim Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang saya mau nanya ke Bang Juma boleh? Izin Bang, lagi mode dialog ini Bang. Kita lagi naikkan Kristen. Izin yang kawan-kawan Muslim standby dulu lah. Biar tidak buang waktu sudah. Bang nanya ya. Ada yang penting ya kasih dia lah, ada yang penting dia. Ya udah silakan Bang. Jadi waktu itu Bang Juma pernah ngomong Injil yang asli itu Injilnya Filipus karena Filipus itu dapat legitimasi dari Yesus kan. Injil yang asli. Kalaupun misalkan ada Injil yang betul yang harus disebarkan ke betul itu baru benar ya. Nah harusnya Injil Filipus kan. Betul. Nah katanya masih ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa menikah, betul nggak Bang? Yes. Nah saya ingin bertanya kalau dalam Islam Nabi Isa itu nikah atau tidak gitu. Nah ini Ustaz Alif ini yang bisa menjelaskan. Karena kalau saya menjelaskan berdasarkan Al-Quranul Karim, saya katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah. Tapi ada ulama yang mengatakan nanti ketika kedatangannya yang kedua. Silakan Dinda Alif. Terima kasih Bang. Ya, Guru dah. Baik. Ya, sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, para Rasul Allah itu semuanya menikah. Kan gitu. Nah, ketika ada narasi bahwa Nabi Isa sudah pernah menikah, ya tidak ada yang salah. Tidak ada masalah. Toh memang sesuai dengan ayat Al-Qur'annya beliau itu menikah. Kan gitu. Nah, tapi diperkuat dalam narasi Islam seperti tadi yang disampaikan guru kami, beliau nanti di kedatangan kedua kalinya akan berumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya, gitu. Kalau dia sebelum terangkat ke langit, dia sudah ada istri, sudah menikah, Islam tidak ada masalah. Justru yang membantah mati-matian Yesus menikah itu kan dari teman-teman Kristen. Padahal ada kitabnya yang menjelaskan dia itu menikah. Tapi dibantah oleh mereka. Kenapa dibantah? Ya pasti akan mengguncang iman mereka. Masa Tuhan rumah tangga di bumi? Nah, itu sih poinnya. Ya, baik Bang, makasih atas pengetahuannya sama ilmunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Lek BSG, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Rajulis, silakan dibuka mikrofonnya, Kristen atau Muslim? Abang, saya Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bang Juma, selamat berjuang Bang Juma. Semoga Insya Allah panjang umur, sehat selalu Bang Juma. Amin. Amin. Makasih Bang. Selamat berjuang Bang Juma ya demi agama Bang Juma. Amin. Makasih Bang. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lek.
Ya, silakan teman-teman Kristen. Kayaknya saya harus tegas ini ya sekarang ya. Kalau Muslim langsung saya turunkan. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Mana tahu naik mau bagi-bagi THR. Nah, kena kau kan. Kayak saya kan 20 juta untuk THR bagi non-muslim yang mampu membuktikan di mana letak Yesus palsu ini. Karena dugaan sementara itu bahasa bagus sekali kan. Saya jadikan tema. Diduga Yesus KW. Iyalah. Diduga kan kita masih menduga, belum final. Karena belum ada tanda-tanda itu. Kalau sudah datang tanda-tandanya, ma petani linoe, mak garamba mana nih bintang-bintangi, mak boto mana nih nato paulun na bombol late. Apabila bintang sudah jatuh menghantam kepalanya bom-bom, itu tanda kedatangan yang kedua. Oke, ada Bang Samuel ini, saya sapa dulu, izin kurunda. Bang Samuel, selamat malam. Ya, malam. 1 atau 3 Bang? Pertanyaan yang sulit. Ya, Jumat atau mingguan Bang? Saya mau tanya Bang. Kristen atau Muslim? Itu Nabi Muhammad, apa pula itu, apa namanya? Isa itu bertanya dalam Al-Quran gimana ceritanya? Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran cerita apanya? Ceritanya dia laki gitu loh. Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh sebagai pesina, Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa adalah anak yang taat berbakti kepada ibunya. Nabi Isa adalah orang yang diberkati dimanapun berada dan dia tidak pernah dikutuk. Itu Nabi Isa Bang. Jadi kata kawan aku ada cerita cerita Yesus dalam Al-Quran tidak disalib katanya. Kayak mana ceritanya itu? Oh, itu Nabi Isa, yang tidak disalib itu Nabi Isa. Kalau di agama Anda yang disalib Yesus. Beda kan? Iya, jadi kan Yesus itu kata orang itu nggak disalib di situ. Di Al-Quran tak ada Yesus. Itu siapa gitu? Yang disalib itu Yesus. Oh. Iya, Nabi kami Isa nggak disalib. Sama Yesus itu sama. Kalau Yesus itu yang disalib, kalau Nabi Isa tidak disalib, beda Bang. Beda ya. Iya. Oke lah Bang, kirain. Siap. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Jadi belum jelas nih 1 apa 3? Iya ya betul ya Ustaz. Bang Samuel 1 atau 3 Bang? Beneran yang aku 1. Tolong dong jangan disiksa anak orang. Makan 3 ngaku 1. Itu makanya saya pun bingung gitu loh. Makanya saya tanya gitu. Yang pertanyaan Anda itu sebenarnya gini saudara. Nabi Isa dan Yesus, bukan mereka yang kita harus bahas. Yang kita harus bahas itu adalah terkait dengan oknum ini. Kristen pada saat itu belum ada. Islam pada saat itu juga belum ada. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Mereka menyebut sosok yang datang di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah dengan sebutan Iso atau Yosua. Orang Arab menyebutnya Isa. Kristen menyebutnya Yesus. Jadi satu pribadi dengan pola cerita yang berbeda. Mana yang lebih benar antara ketiganya? Maka rujuk kepada oknum, kesaksian oknum. Kalau di Al-Quran, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Finish.
Tanya Yahudi, wahai saudara Yahudi, apakah Anda mengakui bahwa Yesus yang datang di tengah-tengah kamu itu juga adalah hamba Tuhan? Yes. Apakah dia mengajarkan Injil? Ya. Apakah dia nabi untuk kalian? Bukan. Nah, di situ penolakannya. Itu. Yesus ditanya, Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, apakah Yesus itu hamba Allah? Mulut mengatakan ya, praktek mengatakan tidak. Apakah Yesus diberi Injil? Mulut mengatakan diberi Injil, tapi bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Apakah dia itu seorang nabi? Mulut mengatakan dia nabi, tapi praktek mengatakan dia Tuhan. Kira-kira di antara 3 poin ini, 3 kelompok ini, mana yang betul? Kalau Islam, dia hamba Allah, dia diberi Injil, dia menjadi nabi. Ada nggak kekuatan yang bisa menolak itu? Tak ada. Tapi kalau Kristen yang berseru, dia adalah Tuhan, dialah Alfa dan Omega, dia yang berkuasa di bumi, maka seruan-seruan itu masih perlu kemudian kita bahas mendetail. Kenapa? Karena itu tadi, diduga yang datang kepada Paulus, yang meminta Paulus mendirikan sekte Kristen, itu adalah Yesus palsu. Diduga Yesus palsu. Ya iya toh. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa adalah kiamat. Itu tandanya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada tanda kiamat, tak ada. Cuman tanda buta dia. Tiba-tiba buta. Padahal Yesus tidak pernah memberikan tanda-tanda itu. Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira bintang besar mana dengan bumi? Ada nggak yang paham? Kira-kira bumi dan bintang mana besar? Nah, berarti bumi ini tertongkot. Apabila bintang itu jatuh menimpa kemudian bumi, maka bumi ini menjadi tertongkot. Apa itu tertongkot? Hancur lebur. Dia tertutup oleh bintang. Lalu kita masih ada bumi sekarang. Saya masih bisa joget. Joget kiri, joget kanan. Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Berarti bumi belum dihantam oleh bintang yang jatuh. Berarti yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Pak Bom Bom. Kan gitu. Sederhana bukan? Iya, iya, iya. Begitu. Saya pun udah lama nggak pergi ke gereja, udah hampir 10 tahun lah semenjak abang aku mualaf gitu. Masya Allah. Udah iya, 10 tahun lebih nggak pernah. Iya, makanya karena Yesus percaya, soalnya dia bilang Yesus pun berdoa sama Bapak gitu kan. Jadi kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa sama bapak ayahnya gitu? Mana ada ayahnya Tuhan, berarti ada juga anaknya, ada kakeknya. Itu yang aku. Ya, ada sepupunya juga berarti. Iya itulah. Nah, berarti nggak ada yang boleh macam-macam sama ponakannya. Lu macam-macam sama gue ini ponakan Tuhan. Udah lama ya nggak pernah di gereja gitu. Oh, sebelumnya Katolik atau Protestan? Protestan. Iya. Belajar lagi lah bang. Belajar terus. Boleh tidak ke gereja, kan tidak ada perintah Yesus ke gereja kan. Boleh. Maka belajar aja, dalami Bible. Karena abang aku semenjak masuk Islam banyak perubahan, jauh lebih baik orangnya. Makanya pun saya ini juga juga gitu. Kata orang kan agama Islam ini agama teroris gitu. Mana ada Islam agama teroris? Kalau misalnya gini, kalau Anda disuruh memilih kawan, kita jujur aja ya. Anda dijajah atau Anda diteror? Kalau teror itu kan cuma ditakut-takutin. Kalau dijajah, itu upaya untuk menghapuskan Anda, menghilangkan Anda di permukaan bumi. Itu dijajah itu. Tapi kalau diteror itu kan cuma menakut-nakutin aja nya. Itulah.
Nah, kalau Islam disebut sebagai agama teroris, lalu Sebenarnya disebut bukan apa? saya yang nyebut, soalnya saya lihat Misalnya di nih. negara- Iya, Ya, betul. bukan saya yang nyebut gitu. Orang-orang gitu lah, tapi saya Iya, lihat di framing negara lah. lain. Di Bali- framing lah Bali ceritanya. Itu pun banyaknya orang-orang Protestan yang ini yang berbuat kejahatan. Teror. Gitu. Makanya saya bingung. Nah, sekarang kalau agama Islam ini di framing sebagai agama teroris, lalu agama yang dianut oleh penjajah Belanda itu diklaim sebagai agama apa? Karena yang menjajah 350 tahun lamanya itu kitabnya Bible, agamanya Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama gereja, Tuhannya namanya Yesus, Rasulnya namanya Paulus, menjajah 350 tahun. Jadi mereka ini disebut apa? Kalau teroris, sekalinya terjadi, yang mati juga berapa orangnya. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama kami. Haram hukumnya orang membunuh orang lain tanpa alasan yang diterima. Tidak boleh di Islam itu. Bunuh diri itu haram dan dia kekal di neraka. Itu yang membawa bom bunuh diri itu katanya itu jihad. Oh enggak. Jihad itu bukan begitu. Jihad itu ketika dijajah. Lalu berjuang. Kalau tidak dijajah, tidak boleh. Nabi Muhammad melarang. Tidak boleh. Bukan jadi dari umat. Itu ada ajarannya itu membunuh orang non muslim itu surga katanya. Oh, tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Nggak ada, Bang. Dalilnya membunuh orang Kristen itu adalah jihad, itu nggak ada. Macam kejadian yang dulu di Bali. Masuk neraka lah dia. Jadi itu ajaran apa itu? Itu ajaran teroris dengan mengatasnamakan agama. Padahal di Islam itu tak boleh. Tidak boleh di Islam itu membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Itu nggak boleh. Oke lah Bang, aku belajar aja dulu agama Islamnya gimana gitu. Iya. PR Anda cari coba di dalam Al-Quran. Membunuh orang di luar Islam itu adalah jihad. Itu tidak ada. Itu cuman framing yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan orang lain masuk Islam supaya Islam itu dijelek-jelekkan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku udah jumpa sama abang gitu, minjam sama dia Al-Quran yang ada terjemahannya gitu loh. Iya. Masya Allah kalau gitu Bang. Perbanyak lagi, belajar aja terus. Iya Bang, pas baca itu di apa itu Tuhan itu tidak diperanak, masuk akal juga pikiran aku, makanya aku bingung tentang kemana itu Yesus gitu, itu makanya saya berdalam lagi gitu. Jadi Yesus itu utusan ya? Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau diarabkan, la ilaha illa anta wa ana rasulullah. Itu. Kalau diarabkan tuh. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku utusan Tuhan. Berapa yang harus dikenal menurut Yesus untuk masuk surga? Ada 2. Pertama, Tuhannya Yesus dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dikenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lalu bagaimana yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mereka semuanya akan diusir dan Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Itu dalil Bang. Ya, coba kalau kita lihat nih, pengakuan saudara kita Kristen, Yesus itu juru masa atau juru selamat? Orang Kristen akan berkata juru selamat. Selamat itu bahasa Indonesia.
Bahasa Ibraninya Shalom. Bahasa Arabnya apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siapa juru Kristen? Paulus. Di mana Paulus disebut juru Kristen? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pernah enggak Yesus disebut juru Kristen? Tidak pernah. Pernah enggak disebut juru selamat? Itu memang gelarnya. Berarti Yesus adalah juru. Juru itu apa? Pembimbing. Pembimbing keislaman. Nah, dan memang betul di dalam kemudian pengakuan dia, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Salah enggak ketika umat Islam mengikuti Yesus yang soleh? Tidak, karena umat Islam itu adalah orang yang soleh. Yesus ternyata orang soleh. Ada enggak Yesus disebut Kristiani? Enggak ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, nasihatku maksudnya, dan mengikuti aku. Ketika aku berdiri hendak menghadap Tuhanku, maka pengikutku pun berdiri hendak menghadap Tuhanku. Ketika kemudian aku sujud menyembah Tuhanku, maka pengikutku pun pasti sujud mengikuti aku menyembah Tuhanku. Ketika aku bersunat, maka pasti pengikutku juga bersunat. Ketika aku tidak makan babi, maka kemudian pasti pengikutku juga tidak makan babi. Ketika aku ke Baitullah atau ke bait Allah, maka pasti pengikutku juga ke bait Allah, bukan ke gereja. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Aku sujud, aku ruku, aku sujud, aku berdoa, aku bersunat, aku berpuasa. Apalagi? Aku bersyahadat. Islam itu bang harus disunat dulu gitu. Bisa syahadat dulu baru disunat. Bisa disunat dulu baru syahadat. Tapi kebanyakan syahadat dulu baru bersunat. Karena kalau tidak bersunat kita tidak bisa memberkati Abraham. Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan di situ katanya? Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu dunia ini akan diberkati. Nah, orang akan diberkati apabila orang itu memberkati Abraham. Dunia akan diberkati apabila di mana manusia memijak dunia, di situ mereka mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, berarti nonotnya bau, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Alhamdulillah, kami umat Islam semuanya bersunat. Sedangkan Kristen melalui ajaran rasulnya bernama Paulus, di dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus justru melarang bersunat. Apa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Cahayu. Kata Paulus loh, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya. Barang siapa yang memotong tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi orang tersebut. Nah, jadi kalau Anda sudah belum bersunat atau sudah bersunat, supaya Yesus Kristus berguna bagi Anda, maka nonot Anda yang sudah disunat itu Anda harus sambung kembali supaya Yesus berguna.
Karena kulup Anda sudah Anda tidak temukan, apalagi kulup Anda kan waktu itu masih kecil, dipotong kecil, sekarang udah gede kan, maka tongkolnya ini disambung pakai paha ayam. Cuman saya nggak bisa yakin dan nggak bisa jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Itu bahayanya tuh. Nah sekarang Anda pilih mana? Yesus atau Paulus? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghapus, membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa lo yang menghilangkan sunat dan mengajarkan untuk menghilangkan kepada orang lain juga ajarkan seperti itu, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus beda lagi. Barang siapa ya yang menyunatkan nonotnya, ya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Makanya orang Kristen itu kebanyakan nonotnya tidak disunat. Karena kenapa? Mereka ikut Paulus. Ya. Gitu saudara. Sakit nggak itu bang? Enggak sakit, malah enak. Wah nikmat kali pun. Nikmatnya luar biasa. Apa kata pastor kepada saya ini? Ini lucu-lucuan kita ya. Pastor ini, wallahi saya tidak ngarang bebas. Bang Suma, ya paman, ini saya usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus, dulu bang, sebelum saya sunat, ini nonot tidak pernah berdiri. Sekarang marah terus dia bang, nggak mau diajak damai. Pagi marah, ngambek aja terus kerjanya. Sudah gitu keras kepala kata dia. Waduh, ngakak saya. Bang Handi pun mendengarkan itu juga ngakak. Dulu sebelum saya sunat, kepalanya lembut, tidak menantang. Sekarang begitu sunat marah aja terus, keras aja terus kepalanya. Pingin ngamuk dia bang, gimana solusinya? Ku bilang jepit aja di pintu untuk sementara. Keras kepala kata dia. Disuruh duduk nggak mau duduk, disuruh baring nggak mau baring, maunya berdiri aja terus, marah aja terus, mau berantem dia. Tapi lawannya nggak ada kata dia. Nah itu, jadi lebih bagus dan lebih indah kelihatan bang. Kalau dia masih ada kulupnya kayak kakek-kakek yang makan apa tuh tepung terigu yang dipanasin, habis itu bersin batuk-batuk dia gara-gara makan serbuk tepung. Tapi kalau dia sudah dipotong, gagahnya minta ampun, masya Allah. Sudah begitu lengannya berotot semua tuh. Tanya Bang Pandi kalau nggak percaya. Benar nggak Bang Pandi? Siap Kanda. Iya. Urat-uratnya aja bang, kalau sudah dipotong kepalanya itu persis lombok botol. Saking kekarnya itu. Nah memang suka marah, suka ngambek dia. Bahkan sembuhnya berapa bulan bang? Sembuh banyak mualaf kita cuma 3 hari udah bisa main bola. 3 hari, cuma 3 hari. Iya 3 hari. Apalagi kalau dia sudah punya cetakan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah bisa dimasukkan ke cetakannya kalau.